Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sebelumnya seperti kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Jadi kenalin, saya Fotania Ayu Arifah dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam Klasik dan Pertengahan yang diampu oleh Bapak dosen Rafiq MAG dan juga Ibu Indi Ma'rifah MPDI. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share mengenai hikmah atau ibroh yang dapat kita ambil setelah mempelajari sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi simak terus video ini ya. Baik, sebelum memasuki pada hikmah sejarah Khulafaur Rasyidin, sebelumnya saya mau nanya nih, apa sih arti dari Khulafaur Rasyidin? Oke, baik, menurut istilah Khulafaur Rasyidin itu artinya orang yang ditunjuk untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin umat setelah Rasulullah meninggal. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih para sahabat terbaik untuk Nabi Muhammad SAW sebagai penolong dan pembela dakwah beliau. Mereka lah generasi terbaik yang dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad, yang menjadikan mereka sebaik-baiknya hati para hamba Allah, paling dalam ilmu agamanya, dan paling lurus pemahamannya, serta paling besar pengorbanannya. Nah, diantaranya ialah Khalifah Abu Bakar Asyidi, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi apa saja sih ibroh dari sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin? Nah, yang pertama yaitu kita dapat meneladani sikap intelektual mereka, kemudian kita dapat mencontoh jiwa besar mereka, kita dapat mengilhami prestasi-prestasi yang mereka raih. Nah, yang pertama itu ada Abu Bakar Asyid. Beliau itu adalah seorang pemimpin yang jujur dan juga teguh pendiriannya dalam kebenaran. Kemudian yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, beliau itu adalah pemimpin pertama yang meletakkan dasar pemerintahan Islam yang demokratis. Jadi beliau sangat terbuka menerima saran dan kritik dari siapapun tanpa melihat status sosialnya. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini adalah seorang pemimpin yang dermawan dan juga selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Kemudian yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ini adalah seorang pemimpin yang cerdas, disiplin, dan tegas dalam mempertahankan kebenaran dan juga keadilan. Yang dapat kita ambil dari sejarah Islam masa Khulafaur Rasyidin yaitu dapat meneladani gaya kepemimpinannya. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya." Artinya, setiap seorang muslim adalah pemimpin. Akan tetapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin sejati. Nah, untuk itulah kita perlu keteladanan dari para pemimpin terpilih, yaitu para khalifah. Nah, yang pertama yaitu Abu Bakar Asyid. Nah, beliau ketika menyampaikan pidato pertamanya menunjukkan sebuah ketulusan, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab, serta sebuah kesadaran bahwa ia sebagai pemimpin tidak akan berarti apa-apa jika tanpa dukungan orang sekitarnya. Nah, posisi yang ia capai adalah wujud kepercayaan padanya. Atas kepercayaan tersebut, ia tiada mengenal lelah menyusuri tiap lorong, kemudian mendengarkan keluh kesah para rakyatnya dan melakukan kebijakan yang menyejahterakan rakyatnya, begitu. Nah, jika kita lihat potret bangsa kita Indonesia gitu ya di masa ini akan sangat kontradiktif gitu. Dengan mudah kita jumpai seorang pejabat yang telah terpilih dalam memangku jabatannya untuk mengurusi rakyat, tetapi dengan bangganya ketika terpilih malah meninggalkan rakyatnya. Nah, walaupun tidak semuanya demikian. Nah, semoga akan lahir pemimpin yang
mampu mentransfer kebenaran dalam tugasnya dan meneladani sejarah seperti kepemimpinannya Abu Bakar Ash-Shidi. Kemudian ada Umar bin Khattab. Nah, beliau ini adalah khalifah yang memimpin dengan adil dan bijaksana. Gaya kepemimpinannya beliau itu antara lain yang pertama menggunakan nas-nas berupa Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kekayaan negara pada saat itu digunakan untuk melayani rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian Umar juga sangat menjunjung tinggi kebebasan yang didasari pada kebenaran menurut Islam. Kemudian Umar juga menerima kritik dan saran tanpa melihat status sosial rakyat tersebut. Kemudian kita juga dapat meneladani gaya kepemimpinan Utsman bin Affan, yaitu pemimpin yang sangat dermawan dan tak segan untuk menyumbang harta untuk mengeluarkan umat muslim dari kesusahan. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu juga pemimpin yang memiliki sikap tawadu walaupun mempunyai jabatan yang tinggi, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sangat terkenal dengan demokratis dan sangat menjunjung tinggi keputusan yang telah disepakati bersama. Ibroh selanjutnya yaitu dapat menumbuhkan semangat kepedulian sosial. Nah, seperti kebijakan sosial yang diterapkan para khalifah yaitu sangat perhatian terhadap kondisi rakyat serta berupaya memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik serta perlindungan bagi penduduk yang berdiam di wilayah kekuasaan Islam. Bahkan bukan hanya penduduk muslim saja yang mendapat perlindungan, tetapi penduduk non-muslim juga mendapatkan perlindungan yang sama. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik harus peduli terhadap orang lain. Misalkan seperti tetangga kita, walaupun berbeda agama sekalipun, selagi tidak keluar akidah, itu kita harus saling peduli. Kemudian ibroh selanjutnya yaitu kita tidak boleh menyimpulkan segala sesuatu tanpa bukti yang jelas. Nah, karena jika keliru itu berarti termasuk pemfitnahan dan sangat berdampak besar seperti yang terjadi pada peristiwa Fitnah Kubro, yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan oleh sesama muslim. Nah, akibatnya menghancurkan kekuatan internal muslim itu sendiri. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini agar muslim berikutnya tidak kembali melakukannya. Seperti zaman sekarang ini di sosial media itu mungkin banyak sekali ya oknum yang menyebarkan berita yang negatif misalnya mengenai para pemimpin negara. Nah, alangkah baiknya kita harus merisik terlebih dahulu berita tersebut apakah itu sebuah kebenaran ataupun hoax semata. Nah, baik, kemudian kesimpulannya, jadi mempelajari sejarah itu sangatlah penting ya teman-teman agar kita dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Contohnya seperti hikmah tadi, yang pertama kita dapat meneladani sikap intelektual dan semangat keislaman para khalifah, kemudian mencontoh jiwa besar mereka, kemudian kita dapat mengilhami prestasi-prestasi yang mereka raih, dan juga kita dapat menerapkan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang sesuai jika kita terapkan pada negara kita Indonesia. Seperti misalnya menggunakan sistem musyawarah dalam menentukan pemimpin, misalnya dalam lingkup terkecil atau di dalam organisasi, itu alangkah baiknya menggunakan sistem musyawarah. Kemudian pemimpin itu juga harus menerima dan mendengarkan aspirasi rakyat atau anggotanya tanpa melihat status sosialnya. Kemudian kita juga dapat dengan mempelajari sejarah itu dapat menumbuhkan semangat kepedulian sosial. Dan juga dengan kita mempelajari sejarah Islam masa Khulafaur Rasyidin, kita dapat menumbuhkan semangat kepedulian sosial. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan mempelajari sejarah para khalifah, kita dapat memetik ibroh sejarah para khalifah dan juga dapat menerapkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan
terdapat sisi negatifnya dari sejarah tersebut, semoga juga dapat diambil pelajarannya agar tidak diulangi kembali di masa depan. Mungkin cukup sekian video kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.